Hello guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita akan mereview mobil yang sangat spesial, and this is Nissan Leaf. Dan di sini ada tempat slot untuk melakukan charging, itu ada di sini, dan di sini ada 2 buah slot. Oh ya, slotnya berbeda. Ini merupakan 2 slot yang digunakan untuk berbeda negara. Tapi yang di Indonesia dia menggunakan versi yang sebelah kanan ini, yang dimana ada 6 dot untuk di sini. Dan yes, untuk versi Indonesia dia menggunakan yang sebelah kanan, sedangkan versi Europe dia menggunakan yang di sebelah kiri. Dan ini merupakan tindakan yang pintar untuk memastikan mobil ini bisa langsung diekspor ke mana saja. Dan yes, ini di sini ada kap mesin, walaupun bukan mesin bensin, ini mesin yang fully electric. Dan di sini ada sebuah mesin elektrik yang menghasilkan hingga 215 horsepower dengan 320 Nm of torque dari RPM 0. Dan itu memang suatu positif dari mobil elektrik adalah karena dari RPM 0 dia torsinya sudah keluar sebanyak 320 Nm. Apakah itu kencang? Jawabannya sangat kencang. Terutama untuk bodi yang sekompak ini dan bobotnya hanya 1,6 ton. Seperti itu. Dan apakah ada versi yang lebih besar untuk baterainya? Ya, baterai yang ditanam di sini adalah 40 kWh, sedangkan untuk yang versi yang lebih besar ada sampai 60 kWh. Jadi mobil ini bisa berjalan sampai 240 km untuk range-nya. 240 km ya, sekitar segitu. Nanti untuk fixnya kita bakal tulis di atas. Seperti itu. Dan ya, ketika ditutup dia membawa kesan yang sangat-sangat clean, layaknya mobil listrik. Dan yes, untuk dimensinya di sini tergolong cukup untuk sebuah hatchback dengan panjang 4,4 meter, lebar 1,7 meter, dan tingginya 1,5 meter. Dan yes, itu merupakan ukuran yang compact untuk sebuah hatchback 5 pintu. Bagian samping pada mobil ini memiliki desain yang sangat-sangat clean untuk mendukung koefisien truk yang kecil. Dan bahkan desain velgnya pun juga dibikin dengan lubang yang minimal untuk memberikan koefisien truk yang minimal. Ban dan velg yang digunakan pada mobil ini menggunakan ukuran 215/50 R17, dan dua-duanya depan dan belakang sudah menggunakan ventilated disc brake. Dan yes, di bagian sini kita mendapatkan pintu yang sudah mendapatkan keyless, tapi sensornya hanya ada di tombol, sama seperti Nissan lainnya. Dan untuk bagian dari mirror sebenarnya dia ini full auto, namun dia mulai proses membukanya ketika kita melakukan starting, jadi dia akan otomatis membuka. Tapi ketika kita melakukan penguncian dia akan otomatis menutup. Dan yes, di bagian samping sini dia terlihat seperti sangat mobil elektrik ya, terlihat seperti mobil-mobil yang koefisien dragnya itu sangat-sangat kecil. Dan untuk krom-kroman di sini, krom-kroman hanya ada di bagian handle pintu, dan ini terkesan sangat-sangat elegan. Dan yes, untuk desain belakang di sini kita mendapatkan high mount stop lamp, wiper dan defogger lengkap. Dan di sini ada logo zero emission karena memang pada dasarnya mobil ini fully electric, bukan e-power ataupun hybrid seperti itu. Dan desain belakangnya mengingatkanku pada suatu brand elektrik lainnya, tapi di sini memang desainnya didesain dengan sangat bagus, khas Nissan, terutama untuk lampunya ini khas banget. Dan untuk lampunya dia campuran, ada yang halogen dan ada yang LED. Ya, dia masih campuran, belum fully LED.
Ya, untuk lampu mundur dan lampu sein dia masih halogen, dan sisanya di atas dia lampu LED. Dan untuk di bagian bawah sini juga sudah ada keyless-nya. Dan kita angkat, dan yes, kita mendapatkan space yang luar biasa luas. Bahkan bisa muat untuk 4 koper cabin atau bahkan 2 golf bag. Tapi mungkin kalau golf bag mau dimasukin ke sini itu harus menurunkan salah satu kursinya. Seperti itu. Dan aku tidak mengerti ya, apakah memang dari standarnya di sini sudah mendapatkan subwoofer by Soundstream. Nanti kita coba audionya. Dan yes, untuk bagian perintilan lainnya di sini kita mendapatkan lampu dan mendapatkan bagian bawah lantai yang tidak ada apa-apanya karena memang tidak ada ban cadangan di sini. Jadi mungkin kita akan mendapatkan tire repair kit untuk mobil ini. Dan di sini ada charger portable yang luar biasa besar dan ada ready power dan volt seperti itu. Yes, ini besar banget dan ini sudah termasuk ketika kalian membeli mobil ini. Tapi apakah ada charging wall? Untuk beberapa brand lain ada charging wall, tapi untuk brand ini aku belum menanyakan pasti apakah ada charging wall. Tapi harusnya biasanya untuk di Amerika itu juga sudah ada option untuk membeli charging wall. Memang untuk charging wall itu dia harganya lebih mahal dibandingkan portable charging karena dia mampu menahan watt yang lebih tinggi dibandingkan portable charging seperti itu. Dan ya, selamat datang di interior belakang dari Nissan Leaf. Dan yes, di sini semua kulitnya sudah menggunakan bahan jok kulit dan beberapa sandaran tangan dia sudah menggunakan lapisan kulit dan empuk semua. Untuk sisanya di sini keras dan di belakang belum mendapatkan tweeter, tapi di depan sudah ada 2 buah tweeter. Belum ada mid, tapi kita sudah mendapatkan subwoofer. Dan yes, untuk posisi duduknya di sini dibilang terasa nyaman walaupun paha tidak sepenuhnya tersangga. Tapi entah mengapa di posisi duduk ini aku tidak berkomentar negatif untuk posisi duduknya walaupun tidak terpopang. Tapi rasa duduknya tuh nyaman, empuk, dan untuk bagian tengahnya pun juga empuk. Khasnya Nissan itu memang duduk tengahnya tuh enak, empuk. Jadi kalau kalian bawa berlima total ini ya, itu terasa sangat-sangat nyaman. Untuk entertainment system lainnya tidak ada di bagian sini, hanya ada kantong, tidak ada charger, dan tidak ada AC untuk di bagian belakang. Jadi kita langsung pindah ke bagian depan. Dan ya, selamat datang di interior depan atau bagian fitur yang paling banyak dari mobil ini. Dan yes, oke, kita akan lihat mulai dari perintilan dari bagian atas. Bagian atas kita mendapatkan sun visor yang sudah ada mirrornya, tapi belum ada lampunya. Tapi lampunya ikut di bagian tengah sini. Dan wah, dia masih halogen warna kuning, tapi dia sangat-sangat soft dan tidak panas. Di bagian bawah sini kita mendapatkan mirror yang day and night view-nya masih manual, seperti itu biasa, dan di sini ada stella. Dan di bagian sini kita mendapatkan dashboard yang keras, tidak ada soft touch-nya karena untuk memastikan mobil ini bisa beradaptasi di semua negara karena ada yang cuacanya ekstrim, ada juga yang cuacanya bagus untuk mobil soft touch. Tapi untuk memastikan semua negara bisa diadaptasi oleh mobil ini, maka bagian atasnya menggunakan panel plastik keras. Dan yes, untuk di bagian AC sini outputnya ada 4 buah di bagian depan dan di belakang tidak ada. Dan di tengah sini sudah ada entertainment system yang sangat-sangat Amerika. Yes, desainnya ini sangat-sangat Amerika yang dimana tetap mengandalkan tombol fisik untuk beberapa pengaturan menunya. Di bawah sini kita mendapatkan kontrol AC yang dia masih knob manual. Tapi entah mengapa di sini buttonnya tuh terasa satisfying banget. Dan kita akan nyalakan mesinnya karena aku kepanasan. And yes, tidak ada suaranya sama sekali karena ini merupakan mobil elektrik. Dan untuk AC-nya dia bisa dibilang ini AC yang mewah, yang dimana dinginnya itu adalah dingin sejuk, bukanlah dinginnya freezer seperti itu. Dan di sini displaynya sudah digital di sini. Ya, displaynya sudah digital dan hanya ada 1 zone pendinginan. Dan untuk di bagian sini sudah ada pendinginan dan pemanas jok. Dan sudah ada power output charging dan sudah ada transmisi di sini. Yes, di sini ada slot untuk menaruh HP. Namun di sini belum ada wireless chargingnya. Jadi mungkin generasi ketiga atau facelift dari mobil ini bisa menggunakan wireless charging untuk mengikuti teknologi zaman sekarang. Untuk charging di depan ini hanya ada pilihan cigarette lighting dan USB Type A. Seperti itu saja. Dan untuk transmisi di sini menggunakan joystick yang dimana ini modelnya asik banget. Ya, langsung ada kamera 360 dan kamera langsung ada kamera 360 dan kamera depan dan belakang seperti itu. Dan untuk P-nya tinggal ditekan seperti ini maka dia akan pindah ke P.
Ada mode e-pedal dan mode eco, itu nanti kita akan coba di test drive-nya. Dan untuk yang lain di sini kita mendapatkan handbrake elektrik, parking brake bukan handbrake. Di sini kita dapat 2 buah cup holder dan dapat armrest yang tidak bisa dimaju mundurkan tapi sangat-sangat empuk. Dan di sini ada pajak STNK-nya dan tidak akan kita perlihatkan, namun kita akan baca pajaknya berapa di sini. Dan pajaknya hanya 1,3 juta, masih lebih mahal Maestro-nya Harry. Yes, pajak 1,3 untuk mobil itu sangat-sangat murah, terutama untuk mobil yang sangat-sangat baru. Di sebelah kanan sini kita mendapatkan pintu yang kualitasnya lebih tinggi dibandingkan yang di belakang. Jadi di sini soft touch dan mendapatkan 1 buah cup holder seperti itu. Dan untuk buttonnya di sini untuk window hanya 1 buah yang auto dan sisanya satisfying banget untuk dipakai. Seperti itu. Dan untuk setirnya ini sangat-sangat ekstril rasanya, tapi dia memang terasa flat bottom dan lebih lebar. Dan ini membawa kesan yang lebih ringan dibandingkan mobil lainnya. Terasa lebih ringan tapi lebih mantap. Seperti itu. Untuk di bagian kiri dan kanan standar seperti mobil Jepang, bagian kiri wiper dan bagian kanan sein. Dan yes, salah satu bagian yang spesial juga itu ada di sini. Bagian spesial ada di sini. Dan itu adalah display dari klasternya yang separuh manual atau jarum biasa dan separuhnya tetap elektrik. Dan akan kita coba di sini ada apa aja. Dan yes, kita akan review bagian klasternya sini. Di sini ada instrumen manual dan di sini ada instrumen digital display. Dan kita di sini mendapatkan average usage km per kWh karena di sini satuannya bukan liter tapi kWh karena mobil listrik, dan ada penggunaan konsumsinya sisa berapa menit. Dan yes, hanya itu saja. Untuk display lainnya di sini ada lagi setting-settingan, terus charging. Di sini dia menunjukkan masih full, ada media entertainment dan yes. Oh, yang aku rasa tadi itu ini bukan baterai, tapi baterainya itu ada di bawah sini, yaitu tulisannya 95% dan sisa 233 km untuk sisa baterainya. Seperti itu. Dan apa aja yang ada di setting? Di sini ada ESP setting seperti itu. Driver assistance, custom display, menu dan kawan-kawannya, vehicle setting, EV setting, maintenance, dan clock dan unit dan factory set. Oke, kita sekarang akan bahas entertainment systemnya. Oke, entertainment system. Entertainment system di sini kita mendapatkan beberapa tombol fisik seperti menu, day and night view, call and close, kamera, dan yes, first and previous view. Dan di sini kita mendapatkan radio, audio, dan Bluetooth audio. Dan aku ingat untuk speknya Amerika di sini sudah menempatkan Apple CarPlay, tapi aku tidak yakin ini displaynya punya Amerika atau tidak. Jadi langsung aja kita coba mobil ini. Source, Bluetooth audio, connection. Ya sorry ya, tadi aku mesti ngulang lagi. Add new, maximum number, oke. Bisa. Delete satu. Oke, kita akan mendelete salah satu dari yes, Redmi Note ini kita delete dulu. Delete, yes, from my car. Oke, kita akan mencari display dari my car. Sorry, tadi aku ke back itunya. Add new. Dan ya, sekarang kita akan mencari search my car. Oke, my car. Oke, pair. Tahun lalu. Dan yes, kita sekarang sudah mendapatkan koneksi Bluetooth dan yes, langsung aja kita coba kualitasnya. Ini akan langsung kita sensor tapi akan tetap kita record ya guys. Nanti kita cut sendiri. Dan untuk kualitas audionya di sini dia dapat semuanya secara Twitter dan secara kawan-kawannya. Jadi skornya untuk mobil ini adalah 8,5. Yes, aku menyukai semua bagian dari audio ini, tapi sayang sekali di sini belum ada mid audio. Jadi andaikan ditambahkan mid audio mungkin kualitasnya akan bisa menjadi 9 atau bahkan 10 untuk harga 700 jutaan. Dan yes, langsung aja kita test drive mobil ini. Dan ya, untuk kuncinya dia seperti ini, sangat Nissan. Dari Nissan ini sampai Nissan GT-R kuncinya sama. Dan langsung aja kita start engine-nya. Ya, nggak ada suaranya. Oke, satu-satunya suara yang dihasilkan adalah suara AC, yaitu wush 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 wush. Dan untuk transmisi sama seperti Nissan Kicks, kita di sini menggunakan transmisi joystick seperti ini. Dan untuk langsung masukkan sini drive-nya ini langsung ke B sini, gitu seperti itu. Langsung saja kita cus dan kita drive mobil ini. Dan ternyata parkingnya belum dilepas.
Oke, kita akan langsung gas. Ya, traction controlnya tidak bisa di off kan karena tidak ada buttonnya guys. Jadi kita akan mencoba sebisa mungkin sebagaimana mobil ini bisa brutal. Ini ada e-pedal. Pedalnya bisa dimatiin enggak? Kalau di lift e-pedal, kalau di kick one pedal. Oh. Jadi kedepannya semua bakal e-pedal. Oh. Kalau pedalnya dimatiin maka dia akan lebih responsif seperti sport mode, dan akan coba kita gas langsung smooth. 80, 90, 100. Pedal kita nyalakan dan kita rem. Terus. Ya, langsung meregeneratif dan langsung mengecas. Yang di belakang kaget. Lumayan kayaknya ya. AC-nya kenceng. Memang Enggak, oh, ya. dinginnya enggak. Oh iya. Enggak usah diaranon di aku, diaranon di lain. Nah, oke, untuk feel berkendara ini lebih rigid dibandingkan Nissan Kicks pastinya, karena ini juga lebih mahal secara harga. Ini dijual seharga 700 jutaan, 750 jutaan untuk di harga Surabaya seperti itu. Dan sekarang baterainya tinggal 78%, dipakai dari tadi pagi ya, jam sekitar kira-kira jam 8 pagian, dan itu kira-kira sudah muter sebanyak 10 kali. Jadi kita tadi nunggu 10 urut dan ini ternyata turun dari 100% ke 78, berarti 32%. Berarti itu jalan sekitar banyak. Tadi aku lupa nggak ngitung untuk KM-nya ya. Tadi ini kita sempat review, cuman kita lupa nggak rekam KM-nya, jadi kita nggak dapat berapa konsumsi per kWh-nya. Tapi yang pasti irit. Biasanya ini harga konsumsi BBM-nya dibandingkan dengan bensin, mobil listrik itu pasti 1/10-nya. Jadi andaikan mobil bensin itu seminggu habis 300.000, maka mobil listriknya itu hanya akan habis 30.000 doang satu minggu. Seperti itu. Dan ya kita mau ngegas tapi di situ ada motor. Ya. Dan memang ketika menggunakan e-pedal, di sini dia lebih agile atau dia itu lebih kalem lah istilahnya ya. Dia tidak terlalu brutal yang sebrutal kalau e-pedalnya dilepas. Tapi begitu kita posisi gasnya sama ya. Kalau e-pedalnya dilepas, dia maka akan langsung menambah kecepatan. Padahal jumlah gasnya itu sama. Jadi kalau kalian mau nyari sport mode-nya di sini buttonnya tidak ada, namun ada e-pedal. Dan apabila dimasukkan mode eco mode-nya tidak terlalu banyak mengintervensi. Jadi sepertinya itu harus dalam jangka jarak yang jauh banget untuk memastikan dia tidak terkena dia ekonya ada efeknya. Dan ya kita barusan saja tes ABS EBD-nya, jawabannya berfungsi. Seperti itu. Aku aja lupa loh tadi ono polisi tidur. Untung ya tadi Mbak Jess ya. Jadi sudah tahu kalau di situ pasti harus miring. Oke. Kita di sini jalan santai dengan posisi jalan paving. Untuk aku sebagai driver di sini duduknya ini memang sangat nikmat, dan juga di sini sudah fleksibel untuk pengaturan setirnya, bisa tilt steering tapi belum bisa teleskopik. Belum bisa teleskopik? Ya nggak apa-apa wis. Oke, kita balikin lagi. Tapi memang secara jarak teleskopiknya di sini memang dia terasa cukup untuk mobil seharga ini. Beda dengan mobil-mobil Jepang lainnya yang dia tidak bisa teleskopik, tapi menurutku teleskopiknya ini terasa pas banget. Dia tidak terlalu mengintimidasi atau terlalu menghalangi yang lain-lainnya. Dan mungkin buat kalian yang biasa pakai mobil bensin, ketika pakai mobil ini, kalian akan sedikit harus beradaptasi dalam penggunaan gasnya. Karena ketika kita menggunakan e-pedal, maka remnya itu tidak terpakai, tapi brake-nya itu akan menggunakan regenerative brake yang membuat dia itu remnya itu juga setara pakemnya dengan rem disc brake seperti itu. Jadi makanya ketika tadi kita pakai rem itu ABS-nya itu langsung nyala, dan kalau kayak gini, nah ini dia langsung melan sendiri. Jadi kalau ketika kita pakai ini, biasanya kita kan lepas gas doang, mobilnya kan glender ya. Kalau ini kita memang harus pelan-pelan ngelepas gasnya. Beda banget sih feel-nya untuk nyetir mobil ini. Bantingan suspensi dewasa ya? Bantingan suspensi bisa dibilang dewasa, bisa dibilang nyaman, bisa juga dibilang rigid. Tadi kita sudah coba belokannya dan belokan mendadak karena ada polisi tidur. Itu semua terasa rigid dan tidak ada tractionnya off. Jadi semua sudah sesuai harapan, hitungan, dan safety. Sesuai banget. Dan apakah aku lebih puas ini dibandingkan Kicks? Jawabannya sangat puas dibandingkan Kicks. Memang selain harganya beda jauh ya, tapi menurutku ini ketika digas, torsinya langsung keluar, powernya langsung keluar, langsung naik kilometer per jamnya. Kecepatannya naiknya instan banget menurut aku, sangat-sangat instan seperti itu. Jadi mungkin kalau Nissan GT-R lah ya, let's say Nissan GT-R dia mau improvisasi untuk penggunaan
dia lebih kencang, mungkin bisa menggunakan remix antara all wheel drive dan mobil listrik ini untuk mendapatkan torsi yang awal banget dan mendapatkan horsepower yang tinggi banget. Dan ya, kita sekarang sudah selesai test drive-nya, maka kita akan parkir dan keluarkan mobil ini. Oke, sekalian closing karena kita nggak mungkin closing kedua kalinya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah tonton video kali ini, dan terima kasih untuk Nissan Jemur Sari Surabaya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.